Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Nugrahani Pristihadi dari Divisi Farmakologi dan Toksikologi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Institut Pertanian Bogor. Dalam kesempatan ini, saya membuat sebuah video untuk menunjukkan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Farmakologi 1 dan pelaksanaan pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah ini kepada mahasiswa. Mata kuliah Farmakologi 1 merupakan mata kuliah wajib untuk semester 5 di program studi Sarjana Kedokteran Hewan SKHB IPB. Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar pengetahuan mengenai obat yang terdiri atas ruang lingkup farmakologi, prinsip kerja obat secara umum, cara kerja obat terhadap sistem dan organ atau farmakodinamik, nasib obat di dalam tubuh atau farmakokinetik, dan interaksi obat sebagai landasan untuk memilih serta membuat kombinasi obat yang akan digunakan secara klinis. Pembelajaran dilakukan 14 kali yang terdiri atas kegiatan ceramah di kelas sebanyak 9 kali dan kegiatan problem-based learning sebanyak 5 kali pertemuan. Dalam kesempatan ini, saya mempraktikkan kegiatan perkuliahan untuk pertemuan pertama mata kuliah Farmakologi 1. Selain penyampaian mata kuliah, umumnya pada pertemuan pertama ini dilakukan persetujuan kontrak kuliah dengan mahasiswa. Proses ini tidak saya sertakan dalam video ini untuk mempersingkat waktu. Berikut dokumentasi saya melakukan praktik mengajar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini anak-anak SKHB ya. Semester berapa sekarang? 4. Mau masuk semester 5. Bagaimana di semester 5 ini sudah siap untuk kuliah? Kemarin kan habis liburan tuh. Sudah siap? Siap. Insyaallah siap. Baik. Hari ini gimana tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Untuk memulai kuliah hari ini ya, meskipun tadi sudah sarapan, agak-agak ngantuk sedikit tidak masalah. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu supaya kita dimudahkan, dilancarkan untuk hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing yang dipersilakan. Selamat datang di Divisi Farmakologi dan Toksikologi. Hari ini kalian memulai kuliah pertama di divisi kami di mata kuliah Farmakologi Veteriner 1. Nanti di divisi ini kalian akan mendapatkan 3 mata kuliah di semester 5, semester 6, dan semester 7. Farmakologi 1, Farmakologi 2, dan juga Toksikologi. Hari ini kita akan belajar mengenai farmakologi 1, kuliah pendahuluan. Di dalam kuliah ini saya berharap kalian nanti akan mendapatkan ruang lingkup dan prinsip dasar dari farmakologi. Kenapa sih farmakologi penting bagi seorang dokter hewan? Untuk mengobati hewan, betul ya. Jadi farmakologi merupakan salah satu core dari veterinary kompetensi. Karena profesi kalian nantinya, kalau kalian nanti lanjut PPDH menjadi dokter hewan, kalian akan menjadi penyembuh, menjadi healer. Nah, untuk menjadi penyembuh ini, makanya kalian membutuhkan sediaan-sediaan yang dapat untuk diagnostik, untuk menyembuhkan, untuk mengurangi gejala dan sebagainya. Namanya adalah obat. Maka dari itulah farmakologi termasuk ilmu yang sudah lama, karena dari awal peradaban manusia butuh hewannya sakit. Perkembangannya bagaimana? Ini adalah zaman tahun 1700-an, di mana ilmu farmakologi resmi menjadi ilmu yang berdiri sendiri, menjadi disiplin sendiri. Dengan cara apa? Hewannya dilakukan perlakuan. Kira-kira diapakan ini hewannya, nak? Dikasih obat, diberikan secara obat, diberikan lewat mulut ya, jangan sedikit dengan corong, orangnya naik, kemudian obatnya dituangkan. Seperti itu. Golongan obat hewan itu dibagi menjadi 4. Ini adalah simbolnya. Simbolnya ini untuk obat manusia dan obat hewan sama. Tapi kalau kalian ke apotek, meskipun kalian veteriner, tolong dilihat. Yang dianggap obat bebas untuk manusia belum tentu sama dengan obat bebas pada hewan. Nah, ini contohnya obat bebas. Simbolnya dia adalah hijau, ada lingkarannya.
Apa itu obat bebas? Bisa digunakan tanpa resep dokter. Betul, tanpa resep dokter. Belinya bisa di mana saja. Mau di kios pinggir jalan, di warung, di apotek, di swalayan, online gitu ya. Semuanya kita bisa beli bebas. Jika ada pengawasan baik untuk obatnya ataupun untuk pelaku pengobatnya. Itu obat. Yang kedua adalah obat bebas terbatas. Apa itu obat bebas terbatas? Pelakunya boleh siapa saja, tetapi produknya lebih diawasi karena ada tingkatan efek bahaya yang perlu kita pertimbangkan. Kalau obat bebas, contohnya madu tadi ya, kita bisa beli di mana saja, bisa kita gunakan, propolis itu bisa kita gunakan, seperti itu. Kalau obat bebas terbatas, ini obat-obat yang ada yang diawasi, tapi kita bisa melakukannya sendiri. Contohnya adalah etanol, kemudian golongan-golongan desinfektan. Nah ini biasanya dia lebih diawasi, tetapi kita masih bisa menggunakan. Yang berikutnya adalah obat keras. Jadi kalau obat keras, kalau nanti menemukan simbol seperti ini, K, kemudian warna belakangnya merah, kalian harus hati-hati. Obat keras artinya obat yang memiliki bahaya yang lebih sehingga obatnya diawasi, yang melakukan pun juga harus dilakukan oleh tenaga medis. Kalau pada obat hewan, paracetamol itu termasuk obat keras. Jadi tolong diingat-ingat ya, tidak semua tidak semua obat bebas kan. Kalau paracetamol bisa digunakan oleh manusia untuk pengobatan sehari-hari. Tapi untuk hewan, paracetamol itu bisa menyebabkan kematian. Contohnya pada kucing, jika diberikan pada kucing, kita sendiri yang memberikan, hati-hati, kucing itu tidak punya enzim untuk mencerna, untuk memetabolisme. Yang ada dia mati, gitu. Jadi hati-hati. Obat keras. Ya, obat keras pada manusia itu obat bebas pada manusia belum tentu menjadi obat bebas pada hewan. Kemudian golongan berikutnya adalah golongan psikotropika. Nah, berdasarkan efek terapeutik, jadi berdasarkan obat ini fungsinya apa? Kan banyak sekali. Ini ada jenis obatnya ya, yang nanti akan kalian pelajari di farmakologi. Jadi kalian akan banyak belajar mulai dari antibiotika, antiparasit, antiprotozoa dan sebagainya. Tenang saja, nanti dipelajarinya satu. Sampai di sini ada yang mau bertanya, anak-anak? Aman? Aman. Ya, kita lanjutkan ya. Pemanfaatan obat. Jadi kalau pemanfaatan obat di hewan ini tujuannya ada 6. Yang pertama adalah untuk diagnostik. Kok obat hewan bisa untuk diagnostik, untuk mendeteksi penyakit? Contohnya apa? Contohnya yang paling kanan, IPB mastitis test. Nah, reagennya itu termasuk obat yang bisa digunakan untuk deteksi penyakit. Kenal IPB mastitis test ini? Untuk apa? Betul. Apakah susu yang dihasilkan dari yang sampel kita uji ini adalah dari hewan yang mengalami peradangan ambing atau tidak? Atau nama lengkap lainnya adalah mastitis. Jadi ini seperti ini bentuknya. Nanti kalau mastitis dia akan terbentuk lendir ya. Jadi seperti nomor 34 ini, kalau kalian lihat lendirnya sudah banyak. Yang kedua, tujuan obat adalah untuk preventif. Preventif artinya pencegahan. Kayak tadi di depan, kita minum madu, termasuk hewan pun juga bisa diberikan ya. Madu, propolis, imunisasi, vaksin, itu adalah tindakan pencegahan. Preventif. Berikutnya adalah tindakan kuratif, cure, yang artinya mengobati. Jadi obat-obatan yang mengobati yang tadi saya sebutkan, bisa antibiotik, antihelmintik, dan sebagainya. Terus yang keempat adalah rehabilitatif. Rehabilitatif apa artinya? Pemulihan. Biasanya dilakukan setelah sakit. Jadi diberikan obat-obatan supaya dia segera bugar kembali.
Itu referensi. Kemudian yang kelima, ini spesifik untuk kedokteran hewan ada tambah 2. Jadi kalau di manusia ini fungsinya hanya ada 4, yang kita tambah 2. Yang pertama adalah peningkat performance. Peningkat performance itu contohnya apa? Ini. Sapinya gede-gede ya. Ini adalah sapi di peternakan untuk produksi daging, feedlot. Jadi sapi-sapi feedlot. Nah ini untuk menambahkan performance-nya. Dengan penambahannya apa? Yang pertama dengan pemacu tumbuh. Jadi proteinnya ditambah supaya metabolisme proteinnya semakin cepat. Nanti perkembangan ototnya semakin cepat. Jadi kita bisa segera memanen dagingnya. Yang kedua, biar gak gampang sakit, diberikan apa? Vitamin dan sebagainya. Kalau pet ke hewan-hewan kesayangan untuk peningkat performa, contohnya apa? Sampo, parfum, dan sebagainya. Jadi yang bisa meningkatkan biar rambut-rambut kucingnya semakin halus, semakin cantik, berkilau. Nah ini ada di sini. Gitu ya. Lebih banyak digunakan di hewan-hewan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Ya. Jadi itu sekilas mengenai obat-obatan veteriner. Nah, nanti kalian dalam mempelajari farmakologi ada beberapa kunci yang harus kalian ingat-ingat. Yang pertama adalah farmakokinetika. Apa itu farmakokinetika? Bagaimana obat bisa masuk ke dalam tubuh, bagaimana nasibnya di dalam tubuh. Itu adalah farmakokinetika. Jadi yang dipelajari di farmakokinetika adalah pertama ada singkatannya ini, namanya LADME. Liberasi, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Liberasi apa liberasi? Artinya, kalau dalam satu tablet itu tidak hanya bahan aktif saja, tapi ada bahan pembawa. Jadi ada tambahannya, karena kalau bahan aktif saja, paracetamol satu tablet itu sebenarnya hanya 5 mg. Kecil sekali kan? Nanti kita jemput gitu aja tidak bisa. Makanya diberi bahan tambahan supaya dia bisa kita ambil, dosisnya tepat. Kadang-kadang diberikan bahan penyalut supaya nanti aman dari lambung, tidak menimbulkan mah pada kalian. Pada hewan pun sama seperti itu prinsipnya. Jadi liberasi itu bagaimana bahan aktif yang ada di obat tadi bisa keluar dari satu kesatuan formulasi obat. Kecepatannya menentukan apa? Obatnya segera bekerja atau tidak. Kalau dia liberasinya lama, ya obatnya tidak segera bekerja. Yang berikutnya adalah absorpsi. Bagaimana diserap oleh tubuh. Penyerapannya ada di mana? Lain-lain. Ada yang kalau oral bisa lewat lambung, ini obat-obatan asam. Itu diserapnya tidak lewat usus, tapi lewat lambung. Tapi ada juga obat-obatan yang sama seperti makanan diserapnya di dalam usus. Kalau obatnya inhalasi, absorpsinya kira-kira di mana? Inhalasi, tahu kan contohnya inhaler gitu. Kira-kira penyerapannya di paru-paru, di aspirasi ya, seperti itu. Jadi menentukan kecepatan apakah obatnya segera bekerja atau tidak. Yang berikutnya adalah metabolisme. Jadi metabolisme ini ada obat yang kalau di luar dia belum berfungsi, namanya prodrug. Baru setelah masuk ke dalam tubuh dia akan berfungsi. Contohnya apa Nak? Vitamin A, vitamin D itu masuknya itu dalam bentuk provitamin. Baru setelah nanti sampai di hati dia akan diubah menjadi vitaminnya untuk kemudian dimanfaatkan oleh, karena tubuh sebenarnya bisa mensintesis, hanya perlu bahannya saja. Tapi ada juga obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh di metabolisme hasilnya jadi makin berbahaya. Contohnya siapa? Contohnya adalah golongan insektisida. Makanya insektisida bisa membunuh karena obatnya yang di luar itu dia lebih kurang aman dibandingkan kalau sudah masuk ke dalam tubuh. Seperti itu ya, contohnya organofosfat itu semuanya kalau masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi lebih toksik. Jadi metabolisme itu bisa dua kalau di ilmu farmakologi, bisa dia menjadi yang lebih aktif, bisa dia menjadi yang lebih toksik.
Jadi nanti dilihat ya, ini jadi bekal kalian kalau nanti sudah praktek dokter hewan dosisnya berapa, karena kalian harus memperhatikan apakah dia nanti efeknya akan jadi naik atau tidak. Metabolisme. Yang berikutnya adalah distribusi. Kalau distribusi, kira-kira tubuh kita siapa yang bertugas mendistribusikan? Darah, melalui pembuluh darah. Jadi obatnya nanti akan didistribusikan ke seluruh tubuh dan akhirnya akan diekskresikan, dikeluarkan. Lewatnya mana kalau diekspresikan? Bisa lewat urin, bisa lewat feses, lewat mana lagi? Keringat, ekshalasi. Ada satu lagi yang tadi Mas Titis apa? Ambing, air susu ya. Jadi bisa lewat. Ini mempelajari bagaimana nasib obat. Berikutnya adalah farmakodinamika. Kalau tadi nasib obatnya, kalau farmakodinamika adalah respon tubuh terhadap obatnya. Apa yang diberikan responnya? Ini bisa melalui ion channel, bisa enzim, transporter dan sebagainya. Intinya bagaimana apakah obat ini nanti bekerjanya semakin aktif atau apakah kalau nanti di luar, kalau dia bentuknya masih ion channel, berarti dia kerjanya masih ringan-ringan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam nuklear, efeknya bisa kemana-mana. Contoh obat yang efeknya kemana-mana siapa? Obat dewa. Steroid, contohnya adalah dexamethasone, betamethasone. Itu reseptornya ada di dalam nuklear. Jadi dikasih satu obat, efeknya kayak seluruh penyakit sembuh. Tapi ingat, kalau diberikan obat itu bekerja di dalam nuklear. Nuklear itu isinya apa, Nak? DNA. Jadi transkripsi, translasi proses di dalam tubuh tidak hanya ke yang kita inginkan, kebanyak sekali nanti efek yang lain-lainnya. Ya kan ya tahu kan kalau efek samping dari dexamethasone, betamethasone bisa menyebabkan Cushing syndrome. Cushing syndrome itu apa? Destruksi dari protein yang berlebihan. Padahal kita tadinya mau minum itu untuk analgesik, menurunkan rasa sakit. Tapi karena ada efek lainnya bisa jadi Cushing syndrome tadi. Moon face, mukanya jadi lebih bulat. Ini kalau saya tidak karena saya minum betamethasone loh ya, tapi karena memang mukanya sudah bulat dari sana. Hai. Dengan kalian belajar kinetika, kemudian dinamika, kalian juga akan mendapatkan obat kalau masuk ke dalam tubuh, terus kita ukur kira-kira gambarnya akan demikian. Jadi kira waktunya dari 0 nanti akan masuk naik begitu kan? Diserap perlahan-lahan nanti lama-lama akan naik. Nah, obat ini kalau dia menimbulkan efek positif yang kita inginkan, namanya adalah efek terapeutik. Efek yang kita inginkan. Kalau dosisnya sudah berlebih, misalnya nih Hanum karena sudah merasa sangat demam, minum paracetamolnya 3 tablet, lebih dari jumlahnya. Apa yang terjadi? Yang ini, yang sebelah kanan, toksik. Gitu ya. Jadi obat itu bisa diberikan kalau sesuai dengan dosisnya, dia akan berefek sesuai yang kita inginkan, efek terapeutik. Kalau berlebih nanti akan menimbulkan toksik. Jarak antara terapeutik dengan toksik ini yang disebut dengan ini nih, efektif. Jadi efek efektif atau indeks terapeutik itu kata lainnya. Kalau di bawahnya konsentrasi yang kalian minum, sayang paracetamolnya kan saya nggak demam-demam aman, saya minumnya 1/4. Bisa tidak? Tidak bisa, karena itu akan menimbulkan efek subterapeutik, yang artinya tidak menimbulkan efek seperti yang kita inginkan. Ibarat kata mau starter mobil, starternya belum bisa jalan sepenuhnya, mobilnya baru berhenti, tidak bisa jalan. Padahal yang kita inginkan adalah jalan. Kalau tadi yang minum berlebihan, efeknya bagaimana mobilnya? Bisa rusak, bisa meledak dan sebagainya. Jadi itu adalah efek toksik ya. Jadi kalau meminum obat, kalau nanti memberikan obat, kalian harus memperhatikan ini. Jangan sampai diberikan dalam bentuk subterapeutik.
kurang dari dosisnya. Paradigma ini sudah dikeluarkan dari tahun Yunani tadi oleh seorang tokoh namanya adalah Paracelsus. Jadi menurut Paracelsus ini bahwa obat itu bisa berkhasiat sebagai obat atau bisa berkhasiat sebagai racun, tergantung dari dosisnya. Gitu ya. Jadi itu konsep untuk farmakologi. Kalau ini obat bisa jadi obat atau bisa jadi racun, tergantung dosisnya. Baik. Implikasinya, kalian nanti kan akan mengobati gitu ya. Berarti kalian mengobati ke pasiennya. Kalau mengobati ke pasiennya tadi ya, efek terapeutik, efek non terapeutik, efek toksik termasuk efek samping yang tidak diinginkan itu kalau mengobati ke individunya. Tapi kalian dokter hewan punya kekhasan khusus daripada dokter umum. Apa itu? Bisa memakan pasiennya sendiri. Ya kan ya? Iya. Bisa makan sapi kan? Bisa makan telur. Nah, bisa memakan pasiennya sendiri. Jadi kalian harus melakukan pengawasan terhadap produk hewan. Obat yang diberikan itu bisa saja berpengaruh ke sana, bisa menimbulkan. Nah, tadi didistribusikan, bisa tertinggal, ada di telurnya, ada di dagingnya, ada di susunya, begitu. Jadi kalian dokter hewan harus melakukan pengawasan ini nih, withdrawal time. Saya benarkan ya harusnya ya. Betul. Withdrawal time adalah waktu yang dikeluarkan obat dari dalam tubuh pasien sampai batas tidak menimbulkan efek pada manusia. Bukan sampai habis. Karena withdrawal time itu prinsipnya adalah T setengah, dikeluarkannya 50%-nya, 25% berikutnya, terus 12,5% berikutnya, terus 6,25, jadi turunnya itu setengahnya begitu. Jadi kalau menunggu habis akan sangat lama. Jadi yang dihitung adalah sampai batas tidak menimbulkan efek bagi manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut. Ya, jadi nanti kalau memberikan obat hati-hati, harus memperhatikan withdrawal. Yang berikutnya, kalau ini nanti bisa jadi pasien kalian tidak ikan? Bisa. Kalau mengobati ikan bagaimana caranya? Ditangkepin satu-satu? Air. Ya kan ya, di lingkungannya. Jadi dengan mungkin populasinya 10.000, 20.000, nah itu tantangan bagi kita dokter hewan. Bagaimana kalau kita memberikan obat-obatan yang ada di lingkungan ini kemudian tidak menimbulkan pencemaran atau yang disebutnya adalah polusi farmaseutik. Seperti itu. Jadi ini pesan-pesan saya, kalau nanti kalau mengobati yang individunya langsung ya berarti kalian harus memperhatikan harus dalam dosis efektif. Terapeutiknya gitu ya. Nanti untuk spesiesnya apa, obatnya apa nanti akan dipelajari setiap pertemuan, tergantung nanti pertemuan kalian yang akan dipelajari penyakit apa. Kemudian yang kedua, kalau kalian memberikan ke suatu hewan yang hewan itu hewan pangan, mohon lihat withdrawal time-nya. Apakah nanti produk tersebut bisa menyebabkan resiko pada konsumen yang mengonsumsi bahan pangan tersebut. Kemudian yang terakhir, kalau dia diberikannya dalam vlog, apalagi vlognya yang tidak hanya ini loh ya, tidak hanya perairan, apalagi yang bisa menimbulkan polusi farmaseutika. Apakah di sapi bisa? Bisa, betul, benar. Di peternakan sapi, karena vlognya besar, diberikannya semuanya via minum. Hati-hati, apakah minumnya semuanya habis? Nah itu, jadi itu adalah concern kalian nanti dokter hewan. Kalau kalian sudah tahu obat-obatan, terus nanti punya lisensi dokter hewan memberikan obat-obatan, ini harus kalian berikan. Ya, oh ini ada yang tertinggal, antimikrobial resisten. Apalagi kalau yang diberikan adalah golongan antimikroba. Apa itu antimikrobial resistance? Resistensi terhadap antibiotik. Apa yang terjadi? Bakterinya mati atau tidak? Tidak. Bakterinya tidak mati. Pasiennya sembuh atau tidak? Tidak bisa sembuh-sembuh karena bakterinya di situ tidak mati oleh pengobatan.
sangat mengerikan. Ya, sekarang kita dikit-dikit apa antibiotik begitu kan ya, hati-hati. Jika suatu ketika antibiotik ini sudah bakterinya tahan, apa yang akan kita lakukan untuk pengobatan? Jadi makanya tolong lebih berhati-hati, apalagi jika antibiotik. Nanti kalian akan mempelajari ini ya di pertemuan-pertemuan berikutnya, jadi tidak usah khawatir. Kok farmakologi banyak sekali, begitu tenang saja. Nanti setiap obat kalian akan mempelajari jenisnya apa, kemudian sifat kimianya, indikasi, mekanisme aksi, kemudian kontraindikasi alias yang tidak boleh diberikan ke siapa, kemudian efek samping, dosis toksik, kemudian dosis dan cara pemberian. Jadi dengan begitu kalian nanti bisa memilih obat apa yang digunakan, jenis mana, pemberiannya bagaimana. Nanti akan dipelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selamat berjuang. Ini kalian masih di pertemuan pertama ya, masih 3 semester bersama saya. Selamat berjuang untuk belajar farmakologi ini, untuk nanti menjadi dokter hewan yang bertanggung jawab baik terhadap pasiennya, terhadap manusia yang mengonsumsi produknya hewan tadi, juga ke lingkungan. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau misalnya tadi kan obat itu kan ada jangkatnya. Terus Ya. kalau misalnya obat disuntik itu dia absorpsinya dia tinggal di organ pencernaan. Ya, Jadi dia bisa dimatain. Gimana? baik. Ini ya, jika obatnya obat injeksi begitu ya, obat yang kita berikan secara disuntik. Nah, itu bagaimana dengan liberasi, absorpsi, metabolisme dan sebagainya. Kalau obat suntik kira-kira ada bahan pembawanya tidak, Nak? Ada, karena kalau obat aslinya bisa saja bentuknya hanya powder, hanya serbuk. Jadi dia ada bahan pembawanya. Bahan pembawanya apa? Air. Tergantung dia obat larut di mana. Kalau dia obatnya larut air, dia larutnya air. Contohnya apa? Yang kalian gunakan untuk di fisiologi supaya nanti hewannya tidur. Anestesi, NaCl itu adalah air larutnya. Jadi kalau disuntikkan, nanti kalau kalian sudah praktikum ya, nanti kalau disuntikkan yang bahan pelarutnya air ini akan ringan. Dia tidak menimbulkan kesakitan pada hewannya. Tapi ada juga yang pelarutnya adalah oil. Kalau pelarutnya oil, nanti kalau kalian lihat sediaannya nanti dia akan ya kalian lihat minyak seperti itu. Nah, itu kalau kalian suntikkan akan lebih berat. Dan kalau bekas disuntikannya akan terasa sakit. Jadi nanti kalau ngasih obat ini ke ke pasien yang dibawa oleh klien, nanti dicek, disampaikan, Bapak Ibu yang kami suntikkan base-nya adalah minyak. Jadi nanti mungkin setelah pulang ada lebam sedikit, tapi itu hilang karena itu berarti akan diserap. Nah, tadi menjawab pertanyaan ramah kita ya, diserapnya di mana? Liberasinya tetap di tempat tadi kita injeksi, dia akan terpisah. Absorpsinya di mana? Di tempat kita menyuntikkan. Menyuntikkan di mana saja? Bisa di muskular, subkutan, intravena, jadi situ absorpsinya. Jadi mengikuti tempatnya. Gitu. Kemudian metabolisme dan distribusinya sama. Jelas ya? Tapi ada yang menarik satu, Nak. Kalau patch, kalian kenal patch? Koyo. Sekarang itu ada koyo untuk KB. KB bentuknya sudah koyo. Karena apa? Karena kalau pil ada efek sampingnya. Bisa lupa, ya kan? Yang sensitif lebih gemuk, gitu kan? Kalau suntik harus berkali-kali ke dokter. Padahal kalau ke dokter bayar, gitu kan? Ya kan? Ada biaya yang dikeluarkan. Sakit, bekas injeksinya juga ada. Nah, di luar negeri sana sudah ada patch yang bentuknya untuk KB, ditempel, gitu. Nanti pakai bikini ditempel dimanapun tidak terlihat, begitu kan ya? Nah, kalau pakai patch ini kira-kira distribusinya
lokal di situ saja atau sistemik? Nah, kenapa sistemik? Karena ditempelnya bukan di akuarium. Ditempelnya kan bisa ada di sini ya kan ya. Dari situ kemudian vibrasinya keluar dari patch. Nanti di patch itu ada kayak lubang-lubang yang keluar dari situ ke kulit kita, vibrasi. Absorpsinya diabsorpsi dari kulit. Kemudian dia didistribusi dulu. Distribusi kemana dia? Ikut peredaran darah dulu lewat jantung, lewat paru-paru, baru kemudian ke ovarium. Jadi itulah dia mengapa sistemik seperti ini ya. Jadi patch KB itu meskipun bentuknya itu berbeda dengan patch yang untuk menurunkan nyeri. Kalau patch untuk menurunkan nyeri memang di situ kan tempatnya itu lokal kerjanya. Tapi patch KB dia meskipun bentuknya sediaan tempel di luar, dia adalah sediaan sistem. Jelas ya? Sebelum kita akhiri kelas ini, saya ingin cek quiz ya kita ya. Langsung naik dengki aja. Langsung deg-degan, Felicia sama Sama adalah siapa adek yang angkat tangan mengaku? Selamat ya, terima kasih sudah memperhatikan kuliah saya dengan baik sampai sekarang begitu. Semoga nanti bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar di farmakologi, semoga kalian dimudahkan dilancarkan menjadi dokter hewan. Ya. Demikian kelas singkat dan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas Farmakologi 1. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya program ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.